Pelatih Brisbane Roar berani jujur ungkap hal ini usai Rafael Struijk cetak gol perdananya. Dia sering menjadi pemain cadangan. Pelatih Brisbane Roar, Ruben Zatkovic, memuji performa Rafael Struijk setelah sang pemain mencetak gol debutnya di divisi teratas Liga Australia. Zatkovic menyatakan Struijk menunjukkan penampilan impresif dalam laga tersebut, meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh mantan striker Ado Den Haag tersebut. Rafael Struijk mencatatkan gol debutnya untuk Brisbane Roar saat menghadapi Sydney FC pada pekan kedua Liga Australia di Suncorp Stadium, Jumat, 1/11 malam WIB. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70, Struijk berhasil mencetak gol hanya 8 menit berselang, mengubah skor menjadi 2-2. Namun sayang, laga itu berakhir dengan kekalahan untuk Brisbane Roar setelah Sydney FC mencetak gol pada masa injury time, sehingga skor akhir menjadi 2-3. Meski kalah, Zatkovic tetap terkesan dengan performa Struijk di lapangan. Ia menilai, striker andalan timnas Indonesia itu menunjukkan potensi besar dan yakin bahwa Struijk akan segera menemukan konsistensi ketajamannya di lini depan Brisbane Roar. Senang juga untuk Rafael Struijk, salah satu rekrutan baru kami. Dia tidak banyak bermain di klub sebelumnya Ado Den Haag. Dia sering menjadi pemain cadangan di Belanda, tapi karir internasionalnya berjalan sangat baik bersama Indonesia. Sekarang, dia harus menemukan pijakannya. Bagi kami, itu luar biasa, kata Zatkovic usai laga, seperti dilansir dari laman resmi klub. Rafael Struijk berpeluang untuk kembali tampil bersama Brisbane Roar saat mereka menghadapi Melbourne Victory dalam pekan ketiga Liga Australia di AAMI Park, Sabtu, 9/11 sore WIB. Namun, Brisbane Roar saat ini masih berada dalam situasi sulit setelah mengalami kekalahan kedua berturut-turut di awal musim ini, yang menempatkan mereka di zona merah klasemen sementara. Asteris performa Rafael Struijk bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 selain mencetak gol di Brisbane Roar, Rafael Struijk juga tampil cukup menonjol bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini menjadi salah satu pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di lini depan sejak debutnya pada 2023. Struijk berkontribusi penting dalam kemenangan Indonesia atas Brunei Darussalam di babak kedua kualifikasi, di mana ia berhasil mencetak 1 gol dan memberi assist dalam laga tersebut. Kemampuan Struijk untuk bermain fleksibel sebagai penyerang sayap maupun striker membuatnya menjadi opsi yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun kerap memuji etos kerja dan daya juang Struijk, terutama dalam laga-laga krusial. Dalam pertandingan melawan China, meski Indonesia mengalami kekalahan, Struijk tampil cukup solid dan berulang kali menciptakan peluang di lini depan meski pertahanan lawan sangat ketat. Dengan performa positif yang ditunjukkan Struijk, harapan tinggi muncul di kalangan supporter Indonesia bahwa pemain berusia 20 tahun ini bisa menjadi andalan baru di lini depan skuad Garuda. Pengalamannya di Liga Australia diharapkan dapat meningkatkan permainannya, terutama dalam hal ketajaman dan ketenangan di depan gawang. Sebagai salah satu pemain muda yang tampil menonjol di timnas Indonesia, Struijk juga diprediksi akan menjadi pilar utama dalam Piala ASEAN 2024 mendatang. Mengingat pengalamannya di kompetisi Eropa dan kini di Liga Australia, Struijk membawa nuansa permainan yang lebih matang. Struijk dikenal dengan kecepatannya dan kemampuannya membaca permainan, yang membuatnya mampu menekan pertahanan lawan dari berbagai posisi. Sebagai penyerang muda yang sedang meniti karir internasionalnya, Struijk kini diharapkan bisa terus meningkatkan kualitasnya, baik di level klub maupun tim nasional. Rafael Struijk cetak gol debut di Liga Australia, buat supporter bergemuruh. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, berhasil mencetak gol debut di Liga Australia A-League 2024/2025, saat Brisbane Roar menjamu Sydney FC, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Rafael Struijk masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan tersebut. Ia masuk pada menit ke-70, dengan menggantikan Walid Sour, hanya butuh 8 menit di lapangan. Rafael Struijk berhasil menjebol gawang Sydney FC, menerima umpan manis dari Thomas Waddingham. Ex-pemain Ado Den Haag itu berhasil memperdaya kiper Sydney FC, Andrew Redmayne. Sayangnya, Brisbane Roar menelan kekalahan dalam pertandingan itu dengan skor 2-3 dari Sydney FC. Gol Rafael Struijk dan Thomas Waddingham berhasil dibalas 3 kali oleh Sydney FC, melalui Patrick Klimala, Leo Sena, serta Jayden Kucharski. Hasil ini membuat Brisbane Roar terpuruk di posisi 12 klasemen sementara Liga Australia, sementara Sydney FC ada di posisi kedua.
Rafael Struijk sudah membuka rekening golnya di Liga Australia. Ini menjadi gol perdananya di level liga tertinggi. Brisbane Roar menjamu Sydney FC dalam lanjutan Liga Australia, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Struijk masuk di menit ke-70 saat Brisbane tertinggal 1-2. Setelah berada di lapangan selama 8 menit, Struijk langsung mencetak gol. Bola tembakannya hasil asis Thomas Waddingham sukses melewat sela-sela kaki kiper lawan. Ini menjadi gol perdana Struijk di level tertinggi liga. Dia sebelumnya tak mampu mencetak gol untuk ADO Den Haag meski bermain di level kedua Liga Belanda. Gol tersebut tidak berakhir manis untuk Struijk. Gawang Brisbane Roar malah kebobolan lagi di menit ke-90, yang menyebabkan kekalahan 2-3. Struijk bergabung dengan Brisbane sejak September tahun 2024 setelah ditebus dari ADO Den Haag. Dia diikat kontrak sampai Juni tahun 2025. Striker timnas Indonesia ini baru tampil 2 kali untuk Brisbane. Total 42 menit yang Turn it